Nah dulu itu bayangkan kalau misalnya kita mau membeli satu CD ataupun satu kaset, itu kita harus buat surat cinta lah kami bilang dulu kan, ke alamat rekodnya di sana, mau di Inggris mau di Amerika. Sampai lah itu. Dah setelah itu mereka kirimkan balik ke kita katalog. Jadi bayangkan kita mengirimkan, halo nama saya Riza Pohan, saya mau membeli rilisan kalian, boleh kirim nggak katalognya? Kita kirimlah ke Amerika 3 minggu, sampai ke Amerika dikirim sama mereka lagi katalognya 3 minggu lagi atau sebulan. Sampai katalognya ke alamat kita baca-bacalah katalognya ya kan. Mana yang mau dibeli. Baru kita kirimlah katalog itu lagi balik ke mereka. 3 minggu lagi. Sampai lagi mereka ngirimkan barang itu ke tangan kita 3 minggu. Bayangkan 4 bulan atau 3 bulan nyampe satu barang. Oke, selamat datang di Mampir di The Gill. Salah satu program podcast dari The Gill, yang dimana nanti di program ini akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang luar biasa dari kota Medan, yang biasanya mungkin yang ada yang sering terlihat, ada yang belakangan nggak pernah terlihat lagi, tapi pergerakannya bagus gitu kan, terus muncul sebagai orang yang di balik layar gitu, dan bakal hadir di podcast ini. Dan mau memperkenalkan diri dulu, aku Faang dari Wali. Harus ada sound effect nih ya, deng gitu ya kan. Intro gitu ya Bang. Aku Faiz Pasaribu. Bukan Ardito ya? Bukan Ardito ya. Sun mungkin. Enggak, aku friend, a.k.a. Drap Serigala. Tuh, nih ada Faiz tadi, yang mirip Ardito Pramono kayaknya. Ardito aman, kapan konser lagi? Sun. Oh besok ya, bulan depan. Di mana kira-kira? Sumedang ya, tahu kali ya. Tahu. Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Betul. Yang dimana beliau ini adalah orang lama di perskenaan Kota Medan, ya kan? Perskenaan Kota Medan. Terus itu salah satu kolektor juga sekarang, pengarsip sejarah-sejarah musik Kota Medan. Terus itu salah satu yang mempunyai record label juga, yang merilis beberapa band-band di luar sana, yang jauh di sana lah gitu ya. Tahu nggak? Oh. Hah? Aku pada zaman itu mungkin ya belum lahir Bang. Iya sama, aku pun juga belum lahir, sama. Aku pun belum ada di Medan. Tapi kira-kira kebayang nggak siapa bintang tamu kita hari ini? Siapa Bang kira-kira Bang? Atau kita panggilkan aja? Oke, langsung aja kita panggilkan. Ini dia Bang Reja Pohan. Harusnya langsung gitu kan. Silakan Bang. Oke, Bang. Sehat. Ya. Sehat lah. Ditos ya. Aku dulu Terus Bang. Nah ini Bang Reja Pohan, salah satu, kalau bisa gue bilang, salah satu kolektor Kota Medan yang lagi aktif-aktifnya nih, gitu kan. Salah satu content creator musik juga ya Bang, bisa dibilang ya. Iya. Content creator musik juga, terus punya label ya Bang sekarang ya? Dari dulu sih punya, tapi sempat vakum, sekarang buat lagi. Sekarang buat lagi? Aktif lagi. Oke, ya, aktif lagi. Dengan nama yang sama? Enggak, aku udah 3 kali buat lah. 3 kali buat, oke. Nah kabarnya gimana Bang? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa lancar ya? Lancar lah ya. Oh lagi puasa ini ya? Lagi puasa, ya Faiz, puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa lancar. Aku juga puasa lancar. Kali pun lancar. Agak begah tadi kau bilangnya kan? Iya agak begah kan, karena habis buka, ya kan, habis buka. Nah, boleh ceritain nggak Bang sekarang kegiatan Abang tuh apa aja, terus lebih fokus bergerak di bidang apa, kesehariannya juga ngapain aja sekarang ini? Oke, aku Reza Pohan. Kalau yang belum tahu siapa aku ya kan, aku mungkin sudah lama lah ya berkecimpung dalam dunia dunia jurang lah ya. Dunia jurang. Ya kan. Cutting edge lah ya kan, dulu bilangnya cutting edge. Oh, cutting edge, ya. oke. Sebelum skena-skena ini kan dulu namanya cutting edge lah ya kan. Okay. Terus ya gitu, aku dulu sempat ngeband, terus buat label,
Nah, terakhir setahun belakangan ini aku buat kayak organisasi lah kalau bisa dibilang ya, ataupun perkumpulan. Aku juga bingung apa sebenarnya. Jadi kayak mengumpulkan arsip musik Kota Medan. Mengumpulkan arsip Ya, Kota Medan. karena kan memang pengarsipan ini di Kota Medan ini kayaknya kurang lah ya. Baik dari musik ataupun Benar. ya semua lah ya, benda-benda bersejarah lah gitu. Dan kesadaran itu perlu disadarkan ke orang-orang gitu. Bahwasanya kita hidup sekarang ini ya dari yang lalu gitu. Oke, dalam ya, Dalam. nyampe ya. Jangan kenal yang lalu gitu ya. Jangan lupa gitu kan. kenang Ya yang lalu, benar. gitu. Gitu. Boleh Sejarah yang lalu. boleh hidup sekarang untuk zaman sekarang, cuman ya kau di sini sekarang ya karena ada yang lalu kan ya. Oke, benar. Nah, kalau misalnya boleh cerita sedikit nih Bang, Abang kalau boleh tahu aktifnya di tahun berapa untuk di skena musik Kota Medan? Aku apa ya, dulu awal-awal gabung-gabung dengan beberapa rekan lah ya, teman-teman gitu yang senasib lah dengan kami gitu. Jadi dulu musik itu kan masih kurang lah ya di sini ya, masih kurang di Kota Medan ini genre-nya gitu ya, masih cuman hanya metal ataupun thrash metal gitu. Nah, kami sekumpulan anak-anak muda yang tidak ya suka juga dengan metal, tapi juga pengen dengar yang lain lagi gitu. Dan sama senasib gitu. Kau suka musik ini, suka, tapi aku juga lebih suka ini loh gitu. Nah, berkumpullah kami gitu. Nah, itu mulai tahun-tahun 96 lah. Tahun 96. Ya, dengan beberapa teman kami. Itu Abang SMA? 96 SMA ya. SMA. SMA, benar. Jadi sekumpulan anak-anak SMA dari berbagai macam SMA di Kota Medan berkumpul. Terus karena merasa senasib, kami nggak bisa apa ya, musik ini nggak bisa kami dapatkan di mana-mana gitu. Jadi kami cuma hanya bisa mendengarkan ini kalau kami berkumpul sama teman ini gitu. Aksesnya gitu ya. Aksesnya nggak ada zaman dulu ya kan. Jadi ya udah karena senasib berkumpullah kami. Itu mulai tahun 96. Tahun 96. Ya. Nah, itu biasanya kalian tuh ngumpulnya di mana, Bang? Dan apakah tempat kalian ngumpul itu jadinya menjadi saksi sejarah apa ya, bisa dibilang musiknya Kota Medan, atau kalian tuh emang dari dulu ya pindah-pindah aja gitu tongkrongannya? Gimana ya? Tahun 96 itu sebenarnya belum ada lah ya. Belum ada. Berkumpul secara tempatnya ini gitu. Tahun 97 kami berkumpul di Jalan Abdul Lubis. Jalan Abdul Lubis. Iya, jadi di mana itu, Bang? Di depan di samping Mes Inalum. Oke. Ya. Nah, jadi samping Mes Inalum itu ada kos-kosan. Tempat kawan kami ngekos. Nah, dia anak salah satu universitas di Medan ini. Ngekos lah di situ. Kami sering nongkrong di kos-kosan dia. Nah, sebenarnya nama tongkrongan kami itu namanya Screw Up dulu. Wow, Screw Up. Kacau balau tak apa. Karena orang Medan ini susah kali membilangkan screw up-nya. Jadi kami lidah Medan. Ya, jadi kami Medan gitu. kayak kalau misalnya berkumpul ataupun ya nanti kau ke sana, ya kemana? Ke Inalum aja lah gitu. Karena di samping kos-kosan itu masih Inalum. Udahlah Inalum. Lama-lama kami ya secara tidak ofisial menamakan diri kami itu Inalum. Itu Bang yang aku kayaknya pernah baca tuh, ada namanya Inalum Brotherhood. Itulah dia Inalum. Tapi lebih keren kami buat ada kayak brotherhood-nya lah di belakang Inalum itu. Biar lebih bro aja gitu. Iya. Oh, itu ternyata sejarahnya, Bang. Ya, gitu. Nah, aku pertama kali tahu itu gara-gara sempat gigs-nya kok nggak salah ada di Pitu ya. Ada buat gigs di Pitu. Oh iya, itu reuni-reunian. Reuni-reunian Inalum Brotherhood. Inalum Brotherhood kok jauh kali ya orang abang ini. Benar. Sampai ke Inalum sana. Oh, ternyata itu Mes Inalum. Mes Inalum yang tempat kosan teman-teman. Kami, orang tua kami ataupun kami nggak ada yang kerja di situ. Sama sekali nggak ada. Karena ibaratnya tempat ini sebelahnya adalah tempat kumpul kami.
bingung kami mau bilang apa ya ya udahlah ini aja lah gitu. Oke. Ya, lebih enak kan, orang pun gampang ngomongnya gitu lah. Ya, Inalum Brotherhood gitu. Ya. Itu kemarin yang berada di Inalum Brotherhood itu berarti Abang, Bang Roni juga ya Bang? Ya, Bang Budi Turtle ya? Ya, Budi Turtle juga ya. Bang Budi Turtle. Oke. Nah, setelah perkembangan itu kalian langsung ada buat sebuah gigs atau kompilasi nggak tuh Bang kira-kira? Atau Tahun 96, cuman saling tukar pikiran aja gitu? 96 akhir itu pas mulai kami bergabung di situ, kami buat acara. Namanya di ada Malik. Jadi kayak ada studio namanya KM Studio. KM Studio. Ya, depan KM Studio itu kayak ada teras gitu. Kami buat acara namanya Punk Revolution. Oh, Punk Revolution. Ya, itulah kayak jadi kami mau memproklamasikan ke orang bahwasanya punk udah ada di Medan gitu. Oh, melalui si gigs itu tadi. Gigs Punk Revolution itu. Nah, itu tempatnya venue yang kalian pilih kemarin tuh coffee shop kah Bang atau enggak? Apa? Jadi kami yang gabung dengan kami ini kakaknya punya studio KM Studio itu namanya. KM Studio ini kayak studio orang nari gitu. Apalah ibaratnya itu ya. Apa ya? Sanggar. Ya, oke. Sekali bukan musik gitu ya. Ya. Berarti di Sanggar itulah kalian ngebuat gigs pertama kalinya. Ya. Untuk yang apa ya bisa dibilang ya perkumpulan Benar. kalian lah Bang gitu. Ya, setelah dari situ kami ketemulah ada tempat venue namanya Kapendam, Jalan Listrik. Kapendam Jalan Listrik ya, aku pernah dengar juga situ. Ya. Aku pernah dengar. Setelah itulah kami buat pertama kali Medan Underground di situ, di Kapendam itu. Medan Underground. Nah, itu kan tadi kan Abang banyak lebih membuat gigsnya kayak gigs punk gitu kan, terus gigs metal-metalan lah mungkin gitu kan gitu. Benar. Nah, sementara bocoran sedikit kalau misalnya Bang Reza ini salah satu manajer band eksperimental lah kalau bisa kita bilang ya, Foreign Conception nih. Ini kan berbanding terbalik nih, jauh nih Bang gitu kan. Yes. Dan itu ceritanya gimana tuh? Jadi setelah 96, 97, 98 bla 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 segala macam, aku bergabung dengan band juga, nama bandnya Subnormal. Oke. Band punk. 2000-an 2001 gitu aku keluar lah, dan perkumpulan kami itu pun juga bubar lah ya. Inalum itu pun bubar juga 2001. Oh, bubarnya 2001. Ya. Oke. Ada yang juga masih lanjut, ada yang enggak gitu. Dan setelah itu aku sempat kuliah di luar, balik. Nah, setelah balik ini aku ketemu dengan berbagai macam orang lah yang suka juga dengan musik yang seperti aku suka gitu. Nah, termasuklah itu bandnya tuh yang tergabung di Korean Conception inilah. Gitu. Oke. Oh, ternyata mereka suka juga ya gitu. Ya udah, mereka aku lihat berpotensi, aku dekatin lah mereka. Aku bilang, gimana kok misalnya aku jadi, sebenarnya dibilang manajer sih enggak ya, apa ya, kayak apalah ya, pokoknya kayak man of behind lah gitu ya. Nah gitulah. Dewan pembina lah ya kok misalnya. Dewan pembina. Nah gitulah. Kalau secara benar-benar aku manajer, aku dapat berapa persen apa kok manggung enggak gitu. Seperti itulah gitu. Nah aku mengaungi berapa band di situ, ada Korean, ada Changis, ada Cherikola. Oh, Changis Abang juga. Ya. Oke, Changis ya tuh Ya. band keren tuh. Kemarin sempat reunian di Deliland ya. Ya, tahun lalu kan? Ya, 2 tahun lalu lah ya. Nah, itulah dia. Oke. Nah, berarti aku kirain Abang jadi manajernya Korean tuh gara-gara udah kenal duluan nih sama merekanya. Ternyata Abang berada di scene yang jauh berbeda ya di awalnya berangkatnya ya, di Simpang ya. Dan tapi sebenarnya Korean ini kan juga tergabung di apa ya, di komunitas Inalum Brotherhood. Bukan. Enggak. Kalau Korean ini di Kirana dia, Kirana. Oh iya, Kirana. Ya. Kirana ini juga salah satu pentolannya juga alumni dari Inalum juga gitu. Makanya setelah aku datang ke tempat dia, aku lihatlah ada anak-anak gini. Mereka bagus juga ya ngebandnya ya gitu. Aku tanyalah sama yang punya Kirana Studio itu kan. Ini apa namanya? Oh ini gitu. Aku deketin lah gitu. Nah itu waktu Abang datang ke situ tuh selain Abang ngedengar musiknya, Abang kayak ngelihat wah dari segi fashionnya juga kayak diikutin nih gitu kan, maksudnya. Ya benar. Total kan gitu, karena aku taunya memang kalau misalnya teman-teman di Kirana tuh
emang bener-bener total gitu. Jadi apa yang mereka mainkan betul-betul dari segi fashionnya juga diiniin gitu kan. Apakah memang dari dulu kayak gitu apa baru-baru ini Bang? Ya dari pas aku datang itu pun ya sudah lumayan lah ya. Oke. Sudah walaupun enggak semuanya tapi ada lah yang aku ngeliat oke ya gitu. Tahu mereka kalau misalnya nama bandnya genre-nya shoegaze gitu misalnya. Terus mereka juga harusnya kalau misalnya manggung seperti ini gitu. Kalau misalnya Garage Rock harus seperti ini gitu. Ya aku melihatnya memang total sih. Karena kan kebetulan aku nih bukan dari Medan Bang. Aku dari Tebing. Pokoknya jauh lah. Harus pakai mobil ke sana kan. Jadi aku tuh sering dengar scene kota Medan tuh biasanya dari abang-abangan yang di Tebing. Ya kan dulu tuh sempat ada gigs di bioskop Ria namanya. Gigs di bioskop Ria, gigs di Tebing nih. Iya di Tebing, pang-pangan. Terus aku kenal sama Bang Ivan Stupid Jiro pada saat itu, ngobrol-ngobrol, sering ngobrol-ngobrol. Terus aku sering dapat zin yang membahas tentang kota Medan. Aku lupa zin apa gitu pertama kali. Terus Jambalangan enggak? Bukan. Apa ya pada saat itu ya tahun 2009 2008 Berontak mungkin enggak? Berontak aku dapat terus kayak banyak ngebahas kan. Terus di situ tuh ada kayak Fingerprint pertama kali gitu kan. Terus aku ngelihat dulu juga di MySpace dulu kan. Jadi aku jadi Tebing tuh dulu lama kali Bang masuk internetnya. jadi orang kalau misalnya ke warnet itu cuma main Ayo Dance dulu. Main Ayo Dance gitu kan. Nah, aku malah kayak lebih ke musik lah gitu kan, ke musik gitu. Jadi aku baca-baca nyampe lah di Medan. Pertama kali kayaknya aku nonton gigsnya itu di Terminal Futsal lantai 1. Itu pada saat itu kalau nggak salah Record Store Day. Record Store Day Medan. Oh, udah ada Record Store Day tuh? 2012 kalau nggak salah Record Store Day di lantai 1 kalau nggak salah aku jumpanya Bang Madi pada saat itu. Nah di situ jadi kayak diajaklah main-main ke Kirana pada saat itu kan. Terus aku ngelihat wah total kali kan gitu kan. Dari segi fashionnya juga diikutin gitu. Makanya wah nggak heran lah kalau ngelihat Kirana tuh memang keren-keren. Ya memang gitu lah. Faiz, apa ya? Kaku ya. Dia terlalu cool ya. Cool. Nggak maksudnya penasaran. Soalnya kan juga mungkin di tahun-tahun segitu ya Bang, baru lahir gitu 2002 juga ini akhir-akhir ini baru ngikut-ngikuti skena musik Medan gimana gitu. Jadi banyak ngedengar lah, oh gini ternyata dari zaman Abang dulu kan tahun 90-an gitu. Oh tahun 2000-an gini. Jadi kayak masih ngumpulin informasi juga gitu kan, cemana perjalanan musik di Medan itu gitu. Ternyata lo lebih asik juga ya atau sama atau gimana menurutmu? Asik juga sih Bang. Iya kan? Iya. Udah lama, skena ini udah lama lah. Skena lah kita bilang skena. Skena ini udah puluhan tahun sebenarnya di Medan ini. Cuman ya kembang kempis lah ya. Kadang-kadang naik, nanti kadang turun lagi gitu. Ya. Kalau nggak salah tuh sempat ada yang lucunya gini Bang, kalau nggak salah tuh 2019 atau 2020 gitu. Sempat sepi nih. Tapi waktu pandemi rata-rata tuh kayak pada ngeluarin karya gitu. Kayaknya pada lebih semangat lagi gitu kan. Dan sempat waktu 2022 tuh kita yang masih bisa udah bisa buat acara tapi harus terbatas gitu. Wah, band-bandnya yang baru-baru juga ada, terus yang lama-lama juga ngeluarin album baru atau single-single baru gitu ya Bang. Iya, makanya wah ini kayak semangat lagi nih kan sempat sepi ya Bang, kalau nggak salah ya. Ya kan sempat sepi kan. Sempat juga nggak tahu di mana mau buat acara. Jadi itu penyakit lah Kota Medan kan. Di mana mau buat acara yang benar-benar ada sih, cuman ya gitu ya. Dibisakan lah gitu. Sementara sebenarnya nggak mumpuni ya Bang ya. Nggak mumpuni. Nah, kalau sekarang nih menurut Abang apa sih yang menjadi kendala skena Kota Medan gitu? Maksudnya kayak apakah dari segi medianya yang kurang kah atau apa gitu? Kenapa kita kayak maksudnya kita bener-bener kayak berada di sini tuh kita udah mati-matian nih, maksudnya dalam artian kita udah rekaman, udah berusaha promosi ke sana kemari dan segala macamnya, tapi dari pengalaman Abang kira-kira apa nih yang kurang dari skena Kota Medan nih gitu untuk bisa menambah bumbu-bumbu perskenaan kita? Apa ya? Aku kalau bisa ditanya udah banyak kali nanya ke aku seperti ini gitu sebenarnya. Cuman kadang-kadang jawabannya betul, kadang-kadang enggak. Gitu. Kayak mana tuh? Kadang-kadang betul, kadang-kadang enggak. Ya maksudnya kalau aku bilang misalnya
masalah media gitu kan. Banyak media di Kota Medan gitu. Oke. Ya. Terus kalau misalnya masalah skill, mungkin skill kita lebih jago-jago daripada kota-kota yang lain ya, gitu ya kan. Pasti. Ya hoki aja lah aku rasa gitu. Hoki ya. Sama kita terlalu jauh sama ibu kota negara kita tercinta. Yang ntar lagi nggak jadi ibu kota kayak. Kayak ibarat gini ya. Kalau misalnya ada band yang 100 dengan effortnya 80%, tapi dia tinggal di Bogor. Ya. Ya, lebih gampang dia mendapatkan atensi nasional ketimbang band yang dari Medan dengan effort 150%. Nah, itu kenapa tuh kira-kira? Ya karena media dekat ke mereka. Dan semua sumber tuh di sana semuanya. Aksesnya gampang. Kau mau buat acara di festival di Jakarta, kau tinggal undang band dari Bogor yang duitnya cuma hanya sekian, ketimbang kau mengundang band yang dari Medan dengan duitnya mungkin 5 kali lipat lebih banyak daripada band di Bogor itu. Kau milih mana sebagai bisnismen? Bisnis, kalau bisnis pasti aku pilih yang dekat. Udah pasti. Makanya itulah makanya kayak ya udahlah ya ngapain kita undang band dari daerah ya gitulah. Kita mengeluarkan duit 20 juta tapi dapat 1 band, bagus kita mengeluarkan 20 juta dapat 3 band dari Bogor, dari Tangerang, dari itu salah satunya. Jadi effort kita ini mesti 1000 kali lipat effortnya ketimbang yang cuma hanya Jakarta cuma 100 kali lipat. Berarti bisa dibilang kita ini memang ibaratnya jangan inilah ya, jangan pernah putus asa atau nyerah, yang penting lakuin aja dulu gitu. Lakuin aja, buat aja, masalah bagaimana itu nantilah gitu ya. Gitu. Terserah sih, kok aku sih sebenarnya ada yang lebih menarik lagi sebenarnya daripada juga harus mengejar mimpi dari kan banyak orang sekarang kan mimpi itu adalah terkenal di Jakarta gitu. Oke. Ya kan? Kalau aku sih sekarang udah mikir nggak mesti terkenal di Jakarta sih. Gitu. Gak harus terkenal di Jakarta. Karena kita sebenarnya pun kalau misalnya mau tur pun Medan nih punya turnya yang lebih dekat lagi sih Bang ya, Malaysia, Singapura gitu ya. Langsung tur Asia Tenggara internasional gitu ya. Langsung internasional gitu kan. Udah pernah ke Singapura, Malaysia? Belum, Bang. Singgah ke dapur mungkin. Oh ya, Bang, aku ada pertanyaan nih, Bang. Abang kan dari dulu ya, orang lama gitu kan. Nah, apa sih bedanya skena Medan yang dulu gitu sama yang sekarang gitu, Bang? Kalau dulu semuanya masing-masingnya tuh ngumpul. Ada perkumpulannya gitu. Dan satu kumpulan dengan kumpulan yang lain itu saling ya kadang-kadang clash, kadang-kadang enggak, tapi kadang-kadang kelas itu yang ngebuat berkompetisi gitu. Clash-nya kompetisi gitu ya, Bang. Salah. Kumpulan A dengan kumpulan B clash gitu kan. Nanti ketemuan di acara kayak saling lihat-lihat apa segala macam gitu lah. Tapi makin kayak jadi pendorong mereka kayak aku bisa lebih bagus daripada band kau loh gitu. Tapi enggak sampai berantem lah, enggak sampai pukul-pukulan lah gitu. Iyalah. Tapi kalau sekarang aku lihat secara individu semuanya. Aku nggak pernah ngeliat lagi di mana anak band nongkrong di suatu tempat yang signifikan gitu, yang betul-betul. Kalau misalnya mau ketemu anak band hardcore, ketemu di sinilah gitu, nggak ada aku rasa. Masing-masing semua ya udah dengan ya aku punya lagu, aku bisa masukin ke sosial media, bla 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 segala macam, udah selesai. Aku nggak peduli dengan orang lain. Yang penting aku bisa menghasilkan karya dan orang bisa tahu, bisa ngelihat video klipku itu sekarang. Kalau dulu kan nggak. Dulu kan ya, akses seperti itu nggak ada. Kadang itu juga plus minusnya ya Bang ya, adanya teknologi ya sekarang sih gitu ya Bang. Lebih gampang sih sebenarnya, cuman ya itu dia efeknya gitu ya. Iya, karena emang kayaknya sekarang tuh lebih ke ini Bang ya, lebih ke di era digital sekarang tuh kayak ada positif dan negatifnya nih sekarang ini gitu kan. Karena kalau misalnya kayak Abang bilang tadi, dulu tuh kita gampang kalau misalnya kita mau lihat skena-skenaan hardcore mungkin bisa datang sini gitu kan. Terus kalau metal-metalan sini, kalau sekarang tuh lebih kayak orang meleknya dari media sosial aja gitu kan. Sementara apapun itu kayak bertemu langsung tuh emang lebih oke lah gitu ya kan. Sharingnya lebih ngena juga dapat gitu feel-nya kan. gitu ya. Dapat feel-nya gitu. Nah, kalau Faiz kira-kira udah sering ke mana nih? Maksudnya pernah nongkrong kemana aja selain ke Degil? Kayaknya di Degil terus gitu ya. Masih Degil aja. Oke, seru sekali ya ngobrol sama Bang Reja. Aduh. Tapi kayaknya
Kita harus break dulu nih karena ada yang mau lewat. Oke, balik lagi di Mampir di The Gill, dan itu dia tadi iklan yang udah lewat ya. Ada iklan pokoknya habis ini. Habis ini. Tadi ya. Iya, tadi barusan Makanya lewat. kita break. Kira-kira Faiz ada yang mau disampaikan? Betul. Nah, iklan tadi itu apa-apa aja program-program di The Gill House ini yang kita selenggarakan. Terus, nah nanti itu ada The Gill Fest. Nah, program kita kali ini itu adalah Road to The Gill Fest, begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung atau penasaran, nah bisa aja pantengin di sosmednya The Gill House, begitu. Oke. Aman ya, aman, selamat satu ya. Oke. Ya, jadi buat kawan-kawan yang penasaran apa aja kegiatan di The Gill, sekali lagi jangan lupa mampir di sosmednya The Gill House ya. Betul. Singgah juga ke coffee shopnya, kopinya enak ya kan. Betul. Asli. Nah, balik lagi nih sama Bang Reja. Masih aman Bang ya? Aman Masih lah. aman. Biasa sahur jam berapa Bang? Jam 5 langsung. Jam 5 Bang? Nggak serius loh Bang. Makan The Flash ya nih. Makan cepat aja, makan tentara. Biasa ini ya, biasa pang ya. Pang ya. Iya. Kalau Pais, sahur jam berapa? Jam 4. Kita early. Early bird. Oke. Faiz sering ini nggak? Sering apa namanya? Ngoleksi rilisan fisik nggak? Nah, itu dan gimana ya, Bang? Kalau dari aku sendiri ada sih ketertarikan gitu kan. Apalagi dilihat di Jakarta mungkin anak-anak mudanya udah mulai gitu koleksi fisik vinil gitu. Nah, tapi yang aku lihat itu di teman-temanku, di anak-anak Medan sekarang kayaknya masih kurang gitu ya Bang ya. Nah, kira-kira kalau dari Abang sendiri rilisan fisik apa sih yang Abang koleksi gitu selama Abang bergelut lah menggandrungi dunia ini. Perskena. Skena. 3 format lah yang aku kumpulin ya. Zaman dulu pasti kaset. Zaman dulu kaset Ya, karena lebih murah kan. Lebih murah. Ya, Wajib. maksudnya kantongnya bisa gitu. Bisa. Membeli kaset. Masih bisa lah nyisikan uang jajan Ya. ya Bang. Udah beranjak dewasa, mulai ada duit lagi sedikit bisa beli CD. Oke. Ya. Nah, itu biasanya Bang beli di mana kalau CD? Di toko di Medan ada. Oke. Kalau misalnya ada ke luar negeri juga ada, ataupun nitip lah. Oh, keluar negeri sampai keluar negeri ya berburunya Bang ya. Ya, karena kan di sini kan juga zaman dulu kan kurang kalau ngorder pun dengan toko kaset itu pun kita nunggu lama kali. Oh. Gitu. Iya benar. Terus kalau misalnya ada teman yang lagi ke Jakarta ataupun ke luar negeri lah gitu. Aku nitip gitu, aku kasih duit lah. Oke. Ya just tip lah. Just tip Ya, sekarang, zaman sekarang just tip Just lah tip. gitu kan. Tapi zaman dulu juga sudah ada. Gitu. ada. Tapi kami CD, kaos gitu lah tuh, kaos band gitu lah. Terus, nah uniknya akhir-akhir 90-an, 2000-an awal itu harga CD itu kan makin naik harganya. Nah, kantong itu makin terasa, aduh kayaknya mahal kali nih. Makin tipis. Iya, beli CD ini terlalu mahal gitu. Tapi kalau dulu emang berapa sih Bang harganya Bang? Kalau dulu? Tahun 90-an itu harga CD 70.000. 70.000. Ya, itu tapi itu band luar. band luar, Oke. import lagi. Import. Nah, itu terus pas saat itu kayaknya aduh 70.000 kayaknya mahal lah gitu ya kan. Mahal. Nah, uniknya karena aku sering ke toko piringan hitam di Jakarta, piringan hitam zaman itu lebih murah harganya daripada CD. Oh gitu pula Bang? Ya, Oh, oke. harga CD baru itu 70.000, ya kan, itu dapatlah CD import, band luar negeri. Piringan hitam itu cuma 20.000 mereka jual, atau 15.000 pasar Baru, itu. kondisi baru? Enggak, second. Oh, second. Ya. Second. Tapi Ya. jauh ya. Ya, nah karena itulah aku tertarik untuk mengoleksi piringan hitam karena lebih murah. Dengan duit 70.000 yang ada di kantong aku cuman hanya bisa dapat 1 CD. Satu ya. Sementara kalau misalnya aku
beli piringan hitam, aku mungkin dapat 3, ya kan gitu kan. Nah, itulah dia, makanya seiring begitu aku jadi mengoleksi kaset, CD dan piringan hitam. Tapi sekarang malah piringan hitam lebih mahal daripada semua-semuanya gitu. Bener. Ya. Yang terbeli juga maksudnya yang kadang-kadang kalau misalnya kayak aku nih setiap bulan tuh biasanya nyisihin duit memang untuk kalau misalnya dulu bilangnya apa jajan rock ya Bang. Ya. Ya kan? Jadi pertama kali Instagram tuh ada hashtag jajan rock gitu ya Bang. Betul. Jajan rock. Nah, biasanya tuh aku nyisihin duitnya tuh emang untuk di era aku tuh aku seringnya kaset tape. Kaset ya. Kau beli di Medan tuh? Beli di Medan dulu tuh di depan ini Bang, kampus yang sekarang udah tutup, ITM. Oke. Jadi ada pelapak siapa gitu namanya, aku lupa Bang tuh. Jadi dia punya kayak kaset Seringai yang lama-lama gitu kan, terus kayak Burger Kill yang album berkarat gitu-gitu. Jadi dia jualnya nggak sampai yang ratusan ribu, dia masih jualnya ya udah 40.000, 30.000 gitu-gitu. Kalau Pais ada koleksi ininya nggak? Nggak ada sih Bang, tapi dari orang tua dulu ada. Oh iya. Kaset juga gitu. Kaset pita ya? Iya, pita. Kira-kira bandnya apa? Metallica dulu, Bunda Pais malah gini Bang. Wih, beda ya. Gitu ya, Metal-metalan ya, metal-metalan. Nggak niat dijual nggak ya? Oh enggak. Jual aja lah. Tapi kita kayak, siap nampung nih yang berdua nih. tapi kayak misalnya kaset pita nih, kalau misalnya aku kasih sekarang, Pais bisa mengoperasikannya, maksudnya tak tahu gitu caranya, cara nekan play-nya kah apa, itu tahu nggak? Dulu sempat pas kecil kan ada kayak kaset-kaset pita, suka juga ngotak-ngatik gitu kan, tahu ngerti caranya gitu. Ngerti ya? Siapa tahu kan nggak tahu kan? Iya. Gitu. Kita lu Karena aku pernah survei gitu kan. Ya karena aku part time kolektor, aku survei beberapa orang gitu kan. Ya Gen Z inilah gitu. Discman mereka nggak tahu. Bayangkan lah. Discman nggak tahu. Ini buat apa? Oh ternyata buat memutar CD. Gitulah. Jadi mereka lebih tahu langsung skip ke MP3 player gitu. MP3 player yang udah ya zaman dulu kan ada MP3 player kan, baru ada apalah iPod apa segala macam sekarang udah pakai handphone bisa dengar lagu kan. Nah, mereka lebih tahu itu daripada Discman. Kalau zaman aku kan dari Walkman ini kan untuk kaset, mendengarkan kaset kemana langsung aja gitu ya. Portable namanya Walkman. Sampai bisa bagusin sendiri nggak Bang? Walkman ya? Ya enggak juga lah, itu kaset tukang ah. Setelah itu kan ada Discman. Discman itu buat memutar CD tapi kita portable, bisa kemana aja gitu, pakai headphone aja gitu. Ya. Yang bulat ya. gitu. Jadi memang kayaknya generasi sekarang ini CD ini skip mereka. Buat apa CD ya gitu. Udah ada digital. Iya, gitu. Udah lebih. Ya udah sekalian kalau bisa mau mengkoleksi antara kaset sama vinyl piringan hitam gitu. CD kayaknya ya pajangan aja lah ya atau kayak dilempar-lempar aja lah mungkin sekarang ya. Tapi Abang masih sering muterin CD di rumah? Maksudnya aku CD terus terang CD nggak tersentuh lagi sama aku. Tapi kalau kaset pita masih sering Abang putar. Ya. Kalau CD itu yang benar-benar, sedangkan sekarang aja mobil udah nggak ada lagi CD player. Kalau misalnya zaman dulu tahun-tahun 2000-an berapa masih ada mobil baru itu masih ada CD playernya, masih bisa kita dengar di mobil CD player itu kan, tinggal dimasukin aja gitu ya kan. Sekarang kayaknya mobil udah nggak ada lagi, udah pakai USB Bluetooth apa segala macam kan. Jadi emang karena kecanggihan teknologi itu ya makin habis lah orang mendengarkan CD. Jadi sekarang kalau memang benar-benar mau katanya analog ya antara kau mengkoleksi kaset atau koleksi piringan hitam langsung gitu. Biar bentuknya karena dia apa ya Bang, bentuknya tuh unik ya. Ya dan sekarang ya kayak lebih jadi kayak memorable aja lah ya, merchandise. Kalau misal band mengeluarkan kaset atau mengeluarkan piringan hitam, kalau piringan hitam mungkin ya kan mahal. Ya benar. Ya. Kalau kaset kayaknya ya masih bisa terjangkau lah ya. Sekarang harganya 60.000, 70.000-an ya kan. 70. Sekarang kan kadang-kadang kaset ini dibandol sama kaos. Ya dengan harga 150, 200.000 dapat kaos dan dapat kaset. Gitulah sekarang orang. Gitu. Kalau ada juga orang sekarang buat kaset ada kode MP3. Ya, bisa download. Ya benar. Jadi mereka nggak ada player untuk memutar kasetnya, mereka bisa download aja di internet.
lagunya. Salah satu yang lakuin itu band Medan kalau nggak salah Dispenser tuh pada saat itu. Iya, ya. Ya ada Dispenser. Jadi mereka buat barcode tuh di kasetnya. Jadi kita beli kasetnya dulu nih biar kita dapat hasil digitalnya lah yang bisa kita puter-puterin di handphone gitu kan. Cuman kan kayaknya sekarang pun nggak ada juga kan yang masukin lagu ke memori yang ada kan. Ya tinggal udah banyak sosial media. Iya. Dan udah pasti langganan platform digital lah pasti ya Bang. Kalau misalnya Faiz langganan? Enggak sih Bang. Enggak. Cuman kayak ya udah dengarnya aja pengennya kapan gitu. Oh gitu ya. Iya Bang. Nah tapi Bang, satu pertanyaanku, apa sih yang buat Abang pengen kayak ngoleksi gitu? Motivasinya apa gitu Bang? Kalau di Faiz kan memang kayaknya masanya udah lewat gitu kan. Kalau Abang gimana? Ya karena memang udah terbentuk seperti itu aja gitu. Aku hidup di zaman yang mencari musik itu memang harus seperti itu. Gitu. Butuh perjuangan. Iya, butuh perjuangan gitu. Jadi sampai sekarang pun ya begitu. Walaupun aku kayak untuk membeli lagi pun kayaknya udah ya kadang-kadang pun udah males juga sih sebenarnya gitu. Lebih cenderung kayak ya udah Bandcamp lah gitu ya kan, download bayar udahlah gitu, ataupun ya Spotify lah ya segala macam ya kan sekarang gitu. Ya untuk membeli bener-bener fisik yang baru itu aku sekarang mikir gitu. Maksudnya ya lebih karena duit sih gitu. Ya kan? Maksudnya sekarang ini terlalu mahal aku rasa gitu. Untuk ukuran harga piringan hitam 500.000, 400.000 itu kayaknya aku rasa kurang terlalu mahal gitu. Bener. Tapi gimana lagi, kita mau harus kena cukainya apa segala macam itu emang nggak bisa dihindari. Jadi emang harga itu emang ujung-ujungnya harus gitu. Tapi aku rasa itu ngebebani kali gitu. Iya sih, sebenarnya kalau di aku sih, aku juga ngoleksi beberapa Bang piringan hitam. Apalagi kalau band lokal itu paling enak lah dikoleksi kan. Maksudnya ini udah pasti jadi sejarah lah ini gitu kan, sejarah yang harus kita pegang gitu kan. Cuman kalau di aku sih mungkin dari musik yang aku butuhin, kalau di Indonesia tuh udah ada nih beberapa toko-tokonya yang bisa memenuhi itu gitu. Misalnya kayak kita katakan aja ada salah satu toko di Jakarta Selatan di Kemang tuh. Nah, dia koleksi band-band kayak heavy metal, hardcore pungan itu banyak. Jadi dia udah mungkin jualnya udah sama cukai lah gitu. Kalau aku belanja luar negeri tuh kalau nggak salah cuma sekali sih Bang. Itu pun kalau nggak salah bandnya Ghost tuh. Dan aku sama sekali nggak pandai belanja di luar negeri Bang. Sampai sekarang? Nggak sampai sekarang. Kalau sekarang sih aku udah tahu gunain PayPal tuh kayak mana gitu. Jadi aku udah tinggal. Tapi dulu tuh aku nggak pandai Bang sama sekali. Nggak pandai sama sekali. Nah cuman yang buat aku ininya Bang apa namanya? Yang buat aku salut ya gitu. Mungkin abang-abangan yang aku kenal kayak abang lah misalnya. Kalian tuh malah lebih jago belanja ke luar negerinya ya. Ya karena emang seperti itu. Bayangkan tahun 96 97 kau suka band tapi kau ada duit nih. Tapi nggak bisa beli. Iya. Sekarang malah berjibun piringan hitam CD-nya tapi kau yang nggak ada duit. Malah kebalik gitu ya kan. Kok dulu kita ada duitnya tapi bandnya nggak ada. Kok sekarang duitnya nggak ada tapi bandnya ada. Nah gitulah. Nah dulu itu bayangkan kalau misalnya kita mau membeli satu CD ataupun satu kaset itu kita harus buat surat cinta lah kami bilang dulu kan, ke alamat rekodnya di sana, mau di Inggris mau di Amerika. Sampai lah itu. Setelah itu mereka kirimkan balik ke kita katalog. Jadi bayangkan kita mengirimkan, halo nama saya Riza Pohan, saya mau membeli rilisan kalian, boleh kirim nggak katalognya? Kita kirimlah ke Amerika 3 minggu, sampai ke Amerika dikirim sama mereka lagi katalognya 3 minggu lagi atau sebulan. Sampai katalognya ke alamat kita baca-bacalah katalognya ya kan. Mana yang mau dibeli. Baru kita kirimlah katalog itu lagi balik ke mereka 3 minggu lagi. Sampai lagi mereka ngirimkan barang itu ke tangan kita 3 minggu. Bayangkan 4 bulan atau 3 bulan nyampe satu barang. Sekarang kan tidak seperti itu. Ya benar. Nah itulah effort kami seperti itu dulu. Makanya kalau misalnya zaman dulu kami, kalau misalnya nih friend punya kaset yang susah kalau dicari.
Nah, ini para skena ini langsung kayak ngerubungi kau lah gitu. Datang lah gitu ya. Aku rekam lah. Oh ini apa? Yang Kaset kau itu. Iya. Ya. Kalau yang emang nggak ada pikirannya, dicuri lah kaset kau. Atau asin lah istilahnya. Orang Medan bilang asin lah ini. Asin. Pinjam, asin. Nah itulah. Sedemikian effortnya seperti itulah. Tahu nanti nelfon lah ke rumahmu, kan dulu belum zaman handphone ya. Telepon ke rumah, kami main-main ya ke rumahmu ya gitu. Main ke rumahmu, dengarlah itu nanti di mana, kayak di ruang tamu atau di kamarmu. Dengarlah itu kaset itu. Mantap kali ya musiknya ya. Nah, itulah dia. Berarti sampai segitunya Bang ya? Ya zaman dulu seperti itu. Jadi itu ibaratnya kayak sama kayak apa ya? Kayak misalnya kita punya PS nih ya kan? Iya. Ya kan? Terus tetangga datang nengokin kita. Iya. Ya seperti itulah dia. Itu aku rasakan lah. Jadi kalau misalnya kayak tadi kau bilang, kayaknya abang-abangan ini effort kali sama kami, rasanya kayak biasa aja lah gitu ya kan. Kami udah pernah merasakan yang lebih parah lagi gitu ya kan. Bayangkanlah membeli satu CD atau kaset 4 bulan, butuh 4 bulan 3 bulan. Iya benar. Tapi aku masih ngerasain tuh Bang, kayak misalnya ada lagu nih di radio, terus aku masih rekam di kaset itu, aku tuh masih ngerasain sih, aku juga pernah seperti itu. Masih ngerasain, tungguin gini kan. Oke udah dah. Iya, nanti tinggal di pause gitu kan. Cek. Jadi supaya nggak bisa ditimpa lagi, ada yang dicolok tuh, tek. Gitu ya, kan. benar. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang nih Abang punya record label ya? Iya, aku punya. Punya record label. Namanya Bang? Part-Time Records. Part-Time Records. Ya. Kalau part-time collector tuh? Jadi gini, aku setahun yang lalu aku dapat rezeki lah ya, dapat bekerja sama dengan Irama Nusantara. Oke. Aku ditugaskan untuk mengarsipkan musik Medan. Oke. Dan musik di Sumatera Utara, umumnya khususnya musik Kota Medan. Musik Kota Medan ini apapun itu, mau band tradisional, mau apapun itulah, pokoknya yang berbentuk musik tapi direkam secara analog. Bentuknya piringan hitam, kaset ataupun apapun itu, tapi tidak yang digital. Mereka mengkonsentrasikan antara piringan hitam sama kaset. Tapi karena lebih banyak aku dapat kaset, aku rekamkan kaset. Kaset itu aku rekam dan aku transfer ke bentuk WAV. Nah, itulah dia proyekan aku ke Irama Nusantara setahun lalu. Mei tahun lalu lah itu. Nah, seiring jalan aku sering ketemu dengan lisan-lisan lokal. Ya kan? Nah, beberapa itu band-band teman-teman aku yang zaman-zaman dulu kan, tahun 90-an, 2000-an awal. Nah, aku mulai ngerasa ya, ini teman-teman yang zaman dulu ya gitu ya. Aku hubungi lagi lah teman-teman ini gitu ya kan. Kok masih simpan apa segala macam. Nah, setelah ada mereka aku kumpulkan, aku arsipkan. Nah, kerjasama dengan Irama Nusantara ini tidak lama. Aku cuma 3 bulan 4 bulan. Proyeknya. Ya. Nah, setelah ini jalan, aku butuh dana. Nah, gimana caranya aku untuk independen berjalan? Aku buat record label, namanya Part-Time Records. Part-Time Records. Jadi Part-Time Records ini yang membiayai part-time collector untuk sekarang ini gitu. Nah, biasanya band-band yang abang rilis tuh, apakah mereka ngirim atau abang yang nawarkan? Enggak, zaman sekarang ini udah band-band ini udah sombong-sombong semua. Kenapa gitu Bang? Udah nggak ada lagi cerita namanya band mendekatkan ke record label, udah nggak ada cerita lagi. Malah record label yang mendekatkan diri ke label sekarang. Ke band. Udah seperti itu, udah berbalik semuanya. Ya band udah ngerasa aku punya duit, aku bisa ngerilis apapun itu ceritanya. Nggak pun aku rilis ke CD, aku ngerilis ke kaset, aku cuma hanya buat di media sosial, platform musik bisa, aku nggak peduli. Yang penting orang bisa tahu, dengar dari internet segala macam. Nah, yang masih ada orang-orang gila kayak aku nih ngebuat record label itu kayak apa ya gitu. Orang ini kok nggak butuh lagi ya dengan record label. Ya. Karena zaman dulu record label itu emang bener-bener kayak dewa lah gitu istilahnya. Iyalah. Kau mesti penuh effort untuk mendekatkan diri ke record label gitu kan. Kau apalah segala macam lah itu kan. Kau kirim demo ke record label, setelah demonya kirim belum tentu oke kan gitu kan. Nanti belum tentu desain. Sekarang malah aku kayak ya udah ada band-band aku dengar aja dari Bandcamp apa segala macam, Spotify, Instagram. Bagus nih. Aku DM. Ternyata mau. Dari 10 aku DM, 3 yang oke gitu. Iya. Ya gitu.
Nah, tapi aku pun sekarang konsentrasinya di kaset aja. Oh kaset, berarti kalau misalnya part time records itu dia ngerilisin fisiknya kaset. Kaset. Karena lebih murah modalnya. Oke. Nah itu kan ada beberapa band yang ku tengok tuh ada yang dari Malaysia. Ya, benar. Iya kan? Iya, ada yang dari luar negeri juga. Gitu. Internasional. Internasional. Ya. Udah jauh lah nih part time records Ya. nih gitu kan. Itu awalnya kayak mana bang? Kok bisa abang ngerilis band sana tuh? Ya nggak ada, cuman ya rezeki aja gitu. Aku ada teman yang dia kayak nonton band itu, dia buat story segala macam. Abang suka? Ya, aku lihat di tag nama bandnya ini ya. Nah setelah itu aku DM aja mereka. Udah sesimpel itu aja. Ternyata oke, ya udah. Aku buatin kaset ya. Oke, ini permodalannya seperti ini, royalti buat kalian seperti ini. Udah selesai. Ada perjanjian kontrak juga bang? Ada, wajib. Kontrak. Aku nggak berani, aku nggak pakai kontrak. Ya benar. Ya. Karena itu pegangan yang paling ini Ya, lah. Apalagi kalau kita yang berdiri di independen nih, udah pasti harus ngurus sendiri. Tapi kayaknya memang lebih gampang kayak misalnya berdeal sama band luar negeri ketimbang band Indonesia. Loh, kenapa gitu bang? Ya, kayaknya kalau misalnya band Indonesia ini sekarang ini band-band indie-indinya itu kayak udah punya disclaimer gitu. Ini ada label deketin aku nih. Oh, setelah itu mereka langsung kayak pasang disclaimer bahwasanya kalau misalnya label ini mau deketin kami mesti begini, mesti A, B, C, D gitu. Oke. Dan mereka punya kayak punya standar gitu. Nanti kalau misalnya kalian sign aku, bisa nggak misalnya bisa terkenal seperti band A? Padahal nggak ada hubungannya bang. Ya, ya. gitu. Iya, Nah kalau band-band yang luar ini mereka nggak peduli dengan itu gitu. Yang penting mereka, kamu mau ngeriliskan musik aku di dalam bentuk kaset ya? Oh makasih kali. Oke lah, gimana apa ininya kerjasamanya? Oke. Sign kontrak segala macam. Tapi kok band-band Indonesia agak seperti itu sekarang. Aduh. Aku nggak ngerti kenapa gitu. Sayang sekali ya sebenarnya bang ya. Nah, kalau band Medan ada yang abang rilis? Ada 14 band hardcore lama 14. Oh itu abang yang rilis? Ya. Pakai nama Part Time Records? Ya. Yang album mana bang? Album pertama, aku rilis lagi. Album pertama. Iya bang. Stand apa? Lupa aku. Stand Strong, Stand Proud, Still Proud kalau nggak salah. 14, terus apa lagi bang? Ada band Oi, Oxys, itu album pertama. Rilisan pertama. Terus band Singapura, Kudis, hardcore punk, baru 14. Terus apa lagi ya? Kalau Medan-Medan aja? Band Korin. Nah, ini Korin Conception aku rilis. Ya, aku rilis lagi. Terus ada band dari Newcastle, aku Newcastle Inggris aku rilis. Oh ada dari Newcastle bang? Ada. Kesukaan bang apa tuh? Bang Michael TBRX kan? Newcastle United kan? Nah, sekarang aku agak lebih deketin band-band Malaysia gitu. Karena nggak tahu rezeki aku aja gitu. Satu aku rilis, terus tiba-tiba band-band Malaysia ini kayak deket-deket ke aku jadinya gitu. Iya, ngefollow aku, kayak ngambil perhatian ke aku, nengok story. Ya kan kita pantau kan gitu kan. Iya benar. Orang nengok ya gitu ya kan. Sip. Nah, mulai aku nengok, oh bagus juga nih musiknya. Udah aku DM, aku mau ini kayak band ini ya gitu. Sip, jadi gitu. Berarti selanjutnya kayaknya Syutai nih bang ya enggak ya? Kalau cocok bisa. Bisa kita bisnisnya mantep kok bang nanti kita kasih bisnis plan-nya gitu. Karena kalau misalnya aku tuh termasuk salah satu orang yang masih apa ya bang masih pengen lah ngirim ke label-label walaupun sampai sekarang tuh belum ada yang nyangkut lah gitu, termasuk ke label-label di Kota Medan kita juga kan ada beberapa juga yang aktif kan, termasuk abang lah salah satunya gitu kan. Cuman kayak kali ini boleh lah ya Part Time Record kayak ngerilis Syutai. Oke, kita ada games nih bang, ada games nih. Gamesnya ini agak berat nih, pokoknya ini bisa memicu serangan jantung, kanker, hipertensi enggak. Disclaimer dulu ya. Jadi gamesnya itu sebutkan bang 3 rilisan yang paling abang sukai, tapi salah satunya harus ada band Medan. 3? Ya. 3 aja kan? Ya, rilisan fisik yang abang sukai. Oke. Yang pertama sama alasan juga boleh dikit ya, lah ya. Boleh. Yang pertama aku suka album The Beatles A Hard Day's Night.
Nggak tahu sih. Hard Day's Night. Ya orang biasanya pasti Sgt. Pepper lah bla 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 ya kan. Aku Hard Day's Night. Nggak, yang Lady the Beatles album mana bang? Aku nggak dengerin The Beatles soalnya. Aku suka Hard Day's Night. Kenapa aku suka Hard Day's Night? Karena itulah kaset The Beatles pertama kali yang ibuku kasihkan ke aku. Ibuku penggemar berat The Beatles. Dan itu abang ada fisiknya? Ada. Oke. Dalam bentuk kaset. Ya zaman dulu kan ibu aku ngasihkan kan. Aku masih kecil-kecil gitu, SD lah ya, kelas 4 gitu kan. Kami kan dulu kalau bisa mendengarkan kaset itu kan di ruang tamu. Nah, ibuku tiba-tiba dari mana dia dapatlah kaset Hard Day's Night, itu dia putarkan lah. It's been a hard day's night. Sampai sekarang aku langsung melekat gitu. Aku tanya sama ibu aku, ini band apa nih mah? Beatles namanya. Oke. Apa nama albumnya? Dikasih tunjuk sama aku. Oh, Hard Day's. Aku belum bisa bahasa Inggris. Apalah aku ngomong itu. Sampai sekarang aku suka dan semuanya itu satu album itu aku no skip. Aku dengar sekarang aku nggak pernah aku tek ataupun aku apa segala macam nggak. Aku pokoknya lewat A sampai set A set B ataupun kayak mana sekarang dengar pakai apapun nggak pernah aku skip kok. Aku dengar Hard Day's Night. Dari The Beatles. Terus kedua band Medan aja lah ya langsung ya. Band Medan Corin Conception. Aku ya banyak lah ya. Love and hate lah aku dengan mereka. Ada benci, ada cinta dengan mereka. Aku pernah deket, tiba-tiba aku berantem juga sama mereka, deket lagi, ya gitu-gitulah. Banyak lah memorinya, ya kan. Sampai sekarang baru bisa aku rilis lagi ini band, gitu ya kan. Album mereka yang lama. Terus yang ketiga, Sex Pistols lah ya. Sex Pistols yang Nevermind the Bollocks. Ya. Karena aku susah kali mendapatkan pas zaman itu gitu. Oh iya bang. Ya. Susah kali. Malah aku dapatnya itu dari yang tukang kaset. Iya zaman. Ya kau tahu tahun berapa kan gitu ya kan? Iya sih. Oh malah zaman dulu tuh lebih susah dapatnya bang. Betul. Okay. Jadi kan orang ya pas zaman aku tahu punk segala macam, punk tahu. Tapi kan pas saat itu kan musimnya punk itu ya karena ada grunge Nirvana. Barulah kan terpecahkan, oh ternyata si Nirvana ini mendengarkan punk zaman dulu. Nah, setelah itu ada Green Day bla 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 segala macam. Green Day ini punk. Nah, seiring itu susah kali di Medan mendapatkan kaset si Sex Pistols Nevermind the Bollocks, album pertama mereka itu. Aku dapat itu di nama plazanya udah enggak ada lagi sekarang, Perisai Plaza di 45 kalau enggak salah nama tokonya. Itu pun sudah bekas. Udah bekas orang lah gitu. Maksudnya udah itu sampel gitu. Dan aku minta lagi ke yang jaga kan, bang nggak ada yang baru bang. Oh nggak ada bang, nggak laku itu bang kata gitu. Kayak gitu loh. Iya, udah tekoyak lah tangannya gitu kan. Ya aku belilah gitu. Setelah Nevermind the Bollocks, Hard Day's Night The Beatles sama satu lagi Corin Conception. Oke, nah games yang kedua, sebutkan 3 band Medan yang paling abang hafal lagunya. Makanya aku bilang games ini dapat memicu serangan jantung. Ya. 3 lagu ya. Lagu pertama adalah nama bandnya Valhalla, band thrash metal. Seruan Setan. Apa bang? Seruan Setan. Seruan Setan. Waduh, Seruan Setan ya. Oke, Valhalla ya bang. Valhalla. Itu tahun berapa bang? 92, 91. Oh gitu. Si Valhalla ini ikut festival rock Indonesia yang dibuat sama si Lox Zelebor segala macam itu. Yang menang itu kok nggak salah si Rox ya? Enggak, Roxnya tahun berikutnya. Dia yang ke-9 atau ke-10, aku nggak tahu siapa yang menang. Itu nama lagunya itulah Seruan Setan, Valhalla. Thrash metal tuh. Thrash metal. Ya. Kedua Corin. Aku suka yang mana ya? Banyak aku suka ya. Salah satu harus pilih. Glowing Transparency Aurora. Ada lagi. Ada lah. Nggak, aku namaku aja sih sebenarnya, friend. Cuman bahasa Inggrisku emang cacat sih sebenarnya. Oke. Yang ketiga apa ya? Aku suka apa ya? Cuta enggak ya? Apa ya? Cherry Cola aku suka. Cherry Cola. Aku malah belum pernah dengar bandnya itu bang. Itu band Medan bang. Ya. Dia sangkatan lah sama si Corin dari Kirana juga. 2000-an. 2005, 2004 gitulah Cherry Cola. Oke. Lagunya Tidur. Cari aja di YouTube ada itu nggak salah. Nah, yang 3 nih lagunya ada di platform digital atau sempat rilis fisik? Aku nggak tahu kok Cherry Cola entah masih ada atau ditarik sama mereka nggak tahu ya. Tapi kok Corin sekarang kayaknya Corin ada di YouTube. Kalau si Valhalla ada lah. Oke.
cari aja lah Valhalla Seruan Setan, Korin, sama Cherry Cola, tidur. Nah nanti ini PR editor kan, nanti ada ininya dah. Ada di atas nih nanti kan. Ada lah. Aja, Atas, di kan? bawah. Iya, atas bawah atau samping nih. Pokoknya kali ini yang episode ini editor tuh nggak Kita tidur buat capek, ya. Nggak tidur. Yang tadinya katanya 5 menit bisa buat apa? Buat seni gitu kan. Kayak ini lama lah. Sebulan kayaknya enggak ya. Enggak. Oke, seru sekali ya ngobrol sama Bang Reja. Kayak kita udah harus closing nih. Atau Faiz ada yang mau ditanya terakhir? Mungkin ini mewakili Gen Z juga sih Bang. Gen Z kan anak muda gitu kan. Gen Z. Oke. Silakan. Kira-kira dari Abang sendiri kan melihat fenomena inilah di anak muda kan, kayak minatnya tentang ngoleksi fisik itu kurang gitu. Kira-kira apa sih dari Abang yang bisa buat anak-anak muda ini punya motivasi kayaknya worth it lah, mau dikoleksi lagi, digandrungi lagi gitu Bang? Apa ya? Kalau aku sih bilang zaman dulu musik bukan cuma hanya didengar tapi dirasa, itu aja. Musik jangan cuma didengar tapi dirasa ya. Iya. Maksudnya aku masih bisa merasakan kalau misalnya aku membeli piringan hitam ataupun CD lah ya. Aku bisa merasakan itu. Kubuka sealnya, kubuka boxnya, CD-nya itu masih bisa kubuka gini, dan aku masih bisa merasakan sampai sekarang ini gimana wanginya CD itu ataupun bau plastiknya, kertasnya gitu, aku masih bisa gitu. Kalian kan nggak tahu lagi kan? Iya, nggak tahu lagi lah. Yang kalian dengar ya, dan kalian rasakan cuma hanya ya wangi-wangi kopi aja lah kan. Ya, soalnya kan mereka mendengarkan musik di coffee shop. Iya. Jadi yang mereka dengarkan hanya kopi. Yang mereka kan cuma kopi. Tapi enak nih kok ambil kopi, ambil dengar musik ini. Kok aku enggak? Kan aku merasakan itu. Aku membeli kasetnya, membelikan CD-nya. Aku buka itu, aku bisa merasakan gimana freshnya kaset itu. Gitu. Aku bisa merasakan gimana baunya si kaset ini gitu kan. Bisa kurasakan sampai sekarang. Nah, itulah dia. Jadi musik itu bukan cuma hanya didengar tapi dirasakan. Bukan cuma didengar tapi dirasakan. Oke. Sangat filosofis. Itu dia tadi dari Bang Reja Pohan. Sekali lagi terima kasih banyak Bang. Semoga sukses record labelnya, terus sukses juga untuk si part-time kolektornya juga. Amin. Ya. Dan terima kasih juga untuk The Gil. Beri tepuk tangan untuk The Gil. Alhamdulillah ya, editor nggak banyak ya, nafik ya. Alhamdulillah di sini nih. Kalau misalnya teman-teman lihat nih nanti di belakang-belakang ini banyak tim-tim yang luar biasa ya, yang semangatnya puasanya walaupun juga puasa lancar, ini ya. walaupun puasa tapi tetap semangat, ngabuburitnya oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk saksikan keseruan-keseruan yang ada di The Gil. Kalian bisa sekali lagi lihat Instagramnya ada di bawah ini nanti ya. The Gil House nanti di bawah ini. Kalian juga bisa singgah untuk ngopi, ngobrol. Mau rekaman juga bisa. Di sini ada studionya, Ringo juga gitu kan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga hostnya tetap masih aku ya. Amin, amin ya. Aku friend cabut. Faiz juga sebagai Ardito Pramono ya. Sampai jumpa di Mampir di The Gil selanjutnya. Bye-bye. Mampir di The Gil.